Halo semuanya, pernah nggak sih kita lihat ada masalah yang jelas-jelas ada di depan mata, tapi kok kayaknya nggak ada yang mau gerak? Nah, kali ini kita akan bedah gimana sebuah sekolah bisa mengubah masalah sampah yang udah parah banget jadi sebuah kemenangan bersama. Ini cerita yang keren banget tentang bagaimana satu ide kecil bisa jadi pemicu perubahan besar. Kita semua pasti pernah ngerasain ini kan? Ada masalah di lingkungan kita, kelihatan banget, tapi seolah-olah jadi nggak kelihatan. Karena semua orang mikir, ah, itu kan bukan urusan gue. Nah, dilema inilah yang persis dihadapi oleh sebuah sekolah. Oke, kita mulai dari awal ya. Biar kita benar-benar paham seberapa keren perubahannya, kita perlu lihat dulu seperti apa sih kondisi sekolah ini di titik nolnya. Coba bayangin deh, halaman sekolah yang seharusnya jadi tempat main, malah jadi sumber masalah. Sampah plastik, bungkus makanan ada di mana-mana. Dan yang lebih parah lagi, sikap cueknya. Para siswa seakan nggak peduli, dan kebiasaan buang sampah sembarangan itu udah jadi hal biasa. Hasilnya, lingkungan belajar jadi nggak nyaman dan ganggu banget konsentrasi. Jelas kondisi kayak gini nggak bisa dibiarin terus-terusan. Nah, disinilah ceritanya mulai berbalik arah. Muncullah sebuah ide yang sederhana, tapi bakal mengubah segalanya. Pihak sekolah tuh sadar kalau cuma bikin aturan yang rumit atau hukuman yang berat, ya nggak bakal jalan. Mereka butuh sesuatu yang beda. Sesuatu yang bisa jadi semacam percikan api, sebuah ide yang begitu simpel, sampai bisa menembus sikap apatis dan gampang banget diingat semua orang. Dan ide brilian itu adalah Lisa. Sesimpel itu. Lihat sampah, ambil. Ini bukan slogan yang ribet, tapi ajakan bertindak yang super jelas. Pesannya tuh kuat banget. Kalau kamu lihat sampah, jangan nunggu orang lain. Jangan cuek. Ambil. Tanggung jawabnya ada di kamu sekarang. Ya, tapi kan sebuah moto cuma bakal jadi kata-kata aja kalau nggak ada rencana buat menjalankannya. Jadi, gimana caranya mereka mengubah slogan simpel ini jadi sebuah gerakan yang nyata di seluruh sekolah? Strateginya tuh keren banget karena simple. Dibagi jadi 5 langkah. Pertama, edukasi. Mereka jelasin dulu kenapanya. Kedua, aksi bareng biar semua merasa ini tanggung jawab bersama. Ketiga, dibentuk tim pengawas. Keempat, nah ini kuncinya, memberdayakan siswa buat saling ingetin. Dan kelima, yang paling penting, konsistensi. Program ini jalan terus, nggak cuma di awal doang. Nah, bagian ini nih yang menurut saya cerdas banget. Mereka bikin semacam konsekuensi yang simple tapi efektif. Buang 1 sampah, dendanya pungut 10 sampah. Tujuannya itu bukan buat menghukum, tapi untuk bikin semua orang mikir 2 kali dan paham dampak dari tindakan kecil mereka. Jadi, semua ini berhasil nggak? Yuk kita lihat dampak nyata dari program Lisa ini. Perubahannya, wah drastis banget seperti yang bisa kita lihat di sini. Dari lingkungan yang tadinya penuh sampah, jadi tempat yang bersih dan asri. Sikap cuek berubah jadi rasa tanggung jawab bersama. Siswa yang tadinya apatis, sekarang malah jadi yang paling depan buat jaga kebersihan sekolah. Ya jelas, perubahan sebesar ini nggak terjadi dalam semalam. Pasti ada tantangan di awal, mengubah kebiasaan itu kan susah. Butuh kesabaran dan kegigihan yang luar biasa dari para guru. Tapi justru karena ada perjuangan di awal itu, kesuksesan mereka jadi terasa lebih nyata dan menginspirasi kan? Dan ternyata ya, manfaatnya itu jauh lebih besar dari sekedar lingkungan yang bersih loh. Ruang yang bersih otomatis mengurangi risiko penyakit. Lingkungan belajar jadi lebih aman, nyaman, dan bikin lebih gampang fokus. Dan yang paling penting, ini menumbuhkan sesuatu yang nggak ternilai harganya. Rasa bangga dan rasa memiliki terhadap sekolah mereka. Oke, sekarang kita coba tarik benang merahnya. Apa sih pelajaran paling berharga yang bisa kita ambil dari kisah luar biasa ini? Inti dari semua ini sebenarnya bukan soal sampahnya. Program Lisa ini adalah soal membentuk karakter. Ini tentang menanamkan rasa peduli, tanggung jawab, dan kebiasaan baik yang bakal dibawa sama para siswa ini seumur hidup mereka. Jadi, apa sih resep suksesnya? Ada 3 bumbu utamanya nih. Pertama, peran guru yang luar biasa sebagai pembimbing. Kedua, pentingnya menanamkan kebiasaan baik dari sedini mungkin. Dan ketiga, menciptakan budaya kepemilikan bareng di mana semua orang merasa ikut bertanggung jawab. Itulah kunci perubahan yang bisa bertahan lama. Nah, sebagai penutup, saya mau ajak teman-teman semua buat merenung sejenak. Setiap komunitas, kantor, atau bahkan lingkungan rumah kita pasti punya sampahnya masing-masing. Masalah yang semua orang tahu ada, tapi semua orang cuekin. Pertanyaannya adalah, apa Lisa versi kamu? Apa satu ide sederhana tapi kuat yang bisa kamu mulai hari ini untuk membuat perubahan di sekitarmu?